Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Citra dan Minto selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Aset Pemerintahan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua juga yang telah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Sebelumnya, saya Puput Aprianti akan memandu presentasi kelompok pada pada malam hari ini dengan tujuan untuk membahas optimalisasi potensi wisata sebagai aset desa di Danau Sarang-Elang melalui pendekatan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dengan yang terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Imratul Husna, ada Mutiara Salsilina, Gary Ahnaf Safik Perwira, Dwi Ridho Auliadani, ada Puput Aprianti, ada Anandra Triwidodo, Muhammad Hadafi, dan Pipit Dwi Kurniasi. Sebelum penyampaian materi, saya akan sedikit menjelaskan alasan kami mengambil Sungai Gerojokan sebagai aset yang dapat dikembangkan dari desa ini. Nah, sungai ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata yang menarik, keindahan alamnya yang asri, serta kekayaan hayati di sekitarnya merupakan modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa. Namun, hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya perencanaan, minimnya infrastruktur pendukung, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan menjadi hambatan utama. Dengan pengelolaan yang baik, Sungai Gerojokan ini dapat dijadikan tempat wisata, edukasi, bahkan area konservasi untuk menarik wisatawan lokal maupun luar daerah. Baik, sedikit gambaran yang saya berikan. Selanjutnya, profil desa dan situasi desa Danau Sarang-Elang yang akan dipaparkan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil desa Danasara Elang. Nah, desa ini terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Desa Danau Sarang Elang ini sendiri merupakan desa dengan potensi sumber daya alam dan ekonomi yang beragam. Sejak ditetapkan sebagai desa mandiri pada tahun 2009, desa ini menunjukkan perkembangan yang dinamis baik dalam sektor pertanian dan perkebunan. Lanjut. Nah, eh, lokasinya yang strategis di dataran tinggi dan berbatasan langsung dengan daerah di sekitarnya, sehingga memberikan keunggulan geografis yang penting, terutama dalam hal akses transportasi, perdagangan, kemudian interaksi. Yang turut berpengaruh pada keberagaman mata pencaharian penduduknya. Penggunaan lahan di desa ini juga mencerminkan kekayaan sumber daya alam yang ada. Sebagian besar wilayah desa dimanfaatkan sebagai perkebunan masyarakat, khususnya untuk komoditas karet dan kelapa sawit yang menjadi sektor ekonomi utama bagi sebagian besar masyarakatnya. Selain itu, lahan-lahan lainnya dialokasikan untuk permukiman, ada untuk fasilitas umum dan penggunaan dan bangunan yang mendukung aktivitas keseharian penduduk atau masyarakat di sana. Masyarakat di Desa Danau Serang Elang itu memiliki eh, beberapa lapis pekerjaan. Ada yang petani, ada yang pengelola perkebunan, hingga ada juga PNS, ada juga swasta. Kemudian eh, kondisi geografis di sana juga masih subur dan memiliki potensi alam yang besar, namun memerlukan pengelolaan yang baik agar sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara yang telah menjelaskan bagaimana profil desa dan situasi desa yang ada di Danau Saranglang. Selanjutnya itu ada
urgensi, tujuan, dan luaran dari penelitian kami yang akan disampaikan oleh Anandra kepada Anandra. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi, tujuan, dan luaran dari penelitian ini. Di mana urgensi dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi ekowisata berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan memberikan solusi atas pengelolaan aset yang terbengkalai. Jadi penelitian ini penting dilakukan karena untuk menggali potensi ekowisata berbasis masyarakat sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian desa Danau Sarang Elang ini. Di mana pada tahun 2019 desa ini pernah menjadi lokasi wisata sungai yakni Sungai Gerojokan yang sempat menarik perhatian wisatawan sebagai salah satu daya tarik alam yang memukau di desa ini. Namun seiring berjalannya waktu, pengelolaan wisata tersebut tidak dilanjutkan secara optimal, sehingga saat ini kondisinya terbengkalai dan tidak terurus lagi. Eh, Situasi ini menyebabkan hilangnya salah satu aset desa yang berpotensi besar untuk mendorong pendapatan asli desa di Desa Danau Sarang Elang ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memulihkan ekowisata Sungai Gerojokan yang sudah lama tidak terurus. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memulihkan ekowisata di Sungai Gerojokan yang telah lama tidak dikelola dengan baik. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, kami berharap dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Danau Saranglang ini. Kemudian luaran dari penelitian ini yang kami harapkan adalah terciptanya model pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan asli Desa Danau Saranglang. Ja- Jadi luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah terciptanya model pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, di mana model ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa Danau Sarang Elang, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan aset wisata yang lebih baik. Selain itu, diharapkan juga terciptanya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara aset desa, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan ekowisata ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anandra yang telah menyampaikan urgensi, tujuan, dan luaran dari penelitian ini. Materi selanjutnya yaitu tentang permasalahan mitra yang akan disampaikan oleh Imra. Kepada Imra, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan mitra. Yang pertama itu ada perangkat desa belum memiliki strategi pengelolaan aset desa secara optimal. Nah, di sini perangkat desa Danau Sarang Elang belum memiliki strategi pengelolaan aset desa secara optimal, yang berarti belum ada pencapaian atau langkah-langkah yang terorganisir untuk memanfaatkan aset desa secara maksimal. Hal ini dapat mencakup kurangnya pendapatan aset yang akurat, tidak adanya kebijakan atau pedoman yang jelas untuk pengelolaan aset, serta minimnya upaya pemeliharaan dan pemanfaatan aset desa demi kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua itu sebagian masyarakat desa dan masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran mereka dalam pengelolaan pemanfaatan aset desa seperti Sungai Gerojokan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan melalui kegiatan ekonomi berbasis wisata. Ketidaksadaran ini berisiko menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, serta mendukung inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata sungai tersebut. Padahal, jika dikelola dengan baik, Sungai Gerojokan dapat menjadi daya tarik wisata utama yang tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, yang terakhir itu keterlibatan pemuda desa dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa masih terbatas, khususnya pada inisiatif yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya ruang untuk peluang bagi pemuda untuk berkontribusi, minimnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan, atau kurangnya inisiatif dari pemerintah desa untuk melibatkan pemuda secara aktif. Padahal pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan, terutama dalam ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat mendukung pemanfaatan aset desa, seperti pengelolaan Sungai Gerojokan
untuk wisata berbasis ekonomi lokal. Tanpa keterlibatan yang optimal, peluang desa untuk berkembang secara inklusif dan berkelanjutan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan partisipasi pemuda melalui pelatihan, pemberdayaan, dan kolaborasi dalam program pembangunan desa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Imra yang telah menjelaskan bagaimana permasalahan mitra di Desa Danau Saranglang. Selanjutnya itu ada beberapa permasalahan prioritas di Danau Saranglang yang akan dipaparkan oleh Gary. Kepada Gary, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kami mengambil ada 4 masalah prioritas dari Desa Sarang-Elang ini untuk pengembangan infrastruktur dan Sungai Grojogan. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur dan fasilitas dasar. Pembiayaan yang tidak mencukupi dapat menghambat realisasi proyek. Sementara resistensi dari masyarakat terhadap perubahan juga bisa menghambat pembangunan jika mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan berkelanjutan. Terdapat kekurangan keterampilan dan pengetahuan di kalangan masyarakat lokal yang menghambat mereka dalam mengelola ekowisata secara efektif. Ketidakpastian ekonomi juga menjadi masalah karena ketergantungan pada ekowisata tanpa diversifikasi usaha dapat membuat perekonomian lokal rentan terhadap fluktuasi kunjungan wisatawan. Yang ketiga, ada promosi dan kerjasama dengan pihak eksternal. Keterbatasan akses teknologi dapat menghalangi masyarakat yang kurang familiar dengan media sosial untuk melakukan promosi secara efektif. Persaingan dengan destinasi wisata lainnya juga menjadi perhatian. Selain itu, persaingan dengan destinasi wisata lainnya juga perlu dihadapi dengan strategi yang tepat. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti agen perjalanan, lembaga pemerintahan, dan organisasi pariwisata dapat membantu dalam memperluas jaringan dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar. Mengadakan event bersama dengan destinasi wisata lain seperti festival budaya atau kegiatan lingkungan bisa meningkatkan visibilitas dan daya tarik ekowisata yang dikelola oleh masyarakat. Yang keempat, sinyal telekomunikasi yang terbatas. Sinyal hanya tersedia di beberapa area tertentu dan seringkali tak stabil, membuat warga kesulitan untuk akses informasi, berkomunikasi, atau membangun potensi wisata berbasis digital yang bisa membantu perekonomian lokal, terutama bagi wisatawan yang perlu mengakses internet untuk mencari lokasi dan mengabadikan momen. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gary yang telah memaparkan bagaimana permasalahan prioritas yang ada di Desa Danau Saranglang. Nah, selanjutnya ini, itu tadi ada beberapa permasalahan yang kami temui dan kemudian menjadi permasalahan prioritas yang ada di Desa Danau Saranglang. Untuk mengatasi permasalahan itu dibutuhkan solusi target dan luaran penyelesaian. Nah, solusi, target, dan luaran penyelesaian tersebut akan dipaparkan oleh Pipit kepada Pipit. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan materi mengenai solusi, target luaran, dan penyelesaian luaran dari masalah-masalah prioritas yang sudah dijelaskan oleh Saudara Giri tadi. Baik, di sini solusi yang pertama yaitu adalah pengembangan infrastruktur dan fasilitas dasar, di mana dengan membangun infrastruktur dasar yang menunjang kegiatan wisata di sekitar daerah Sungai Grojogan sendiri, yang dimana fasilitas yang dibangun ini harus tetap sederhana dan ramah lingkungan agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Nah, jadi target dari solusi ini yaitu adalah pengembangan infrastruktur dan fasilitas dasar ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas wisata yang sederhana namun memadai di sekitar Sungai Grojogan yang ada di Desa Danau Sarang-Elang itu sendiri. Yang dimana fasilitas ini seperti jalur pejalan kaki, jembatan kayu, dan papan petunjuk yang harus dibangun dengan bahan ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, jadi penyelesaiannya di sini yaitu adalah dengan adanya infrastruktur ini, maka diharapkan daya tarik dari wisata ini akan meningkat dan akan mendukung kunjungan wisatawan, serta di sini akan memberikan dampak yang positif bagi ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem desa tersebut.
Jadi solusi yang kedua yaitu adalah pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan berkelanjutan. Yang dimana pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan berkelanjutan di sini yaitu di mana ekowisata yang berkelanjutan ini akan bisa tercapai apabila masyarakat yang ada di desa ini terlibat aktif dalam pengelolaannya. Nah, target luarannya di sini yaitu dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal yang akan dilatih dalam keterampilan manajemen ekowisata serta pelayanan wisata dan pemasaran dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan ekowisata. Maka hal ini diharapkan muncul rasa memiliki yang kuat serta kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. Jadi, penyelesaiannya di sini yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pelatihan dan workshop secara berkala, di mana masyarakat Desa Danau Sarang Elang di sini dapat belajar langsung tentang pengelolaan ekowisata yang strategis untuk mengorganisir pengelolaan ekowisata, yang dimana produk wisata lokal juga akan dikembangkan yang mungkin bisa memungkinkan masyarakat untuk memasarkan hasil kerajinan dan kuliner khasnya sehingga meningkatkan daya tarik wisata di desa Danau Sarang Elang ini. Yang solusi yang ketiga yaitu promosi dan kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi promosi ini bisa dilakukan melalui media sosial, website desa, atau bahkan bekerja sama dengan komunitas pecinta alam atau organisasi wisata alam. Nah, dengan target luaran di sini yaitu peningkatan jumlah pengunjung ke website desa dan media sosial minimal 50% dalam 6 bulan ke depan, serta menciptakan setidaknya 3 kemitraan baru dengan organisasi pecinta alam. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu untuk mewujudkan target tersebut, maka Desa Danau Sarang Elang ini akan menyusun laporan bulanan yang menganalisis kinerja media sosial dan website, sekaligus mendokumentasikan setiap kemitraan yang terjalin. Nah, solusi yang ketiga, yang terakhir di sini yaitu pembangunan menara seluler, di mana dengan mendirikan menara seluler, maka dengan menambahkan menara seluler tambahan di lokasi yang strategis untuk memperluas jangkauan, maka hal ini akan meningkatkan kualitas sinyal agar semua wilayah yang ada di Desa Danau Sarang Elang ini dapat mengakses internet. Nah, target luarannya di sini yaitu peningkatan konektivitas dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan bahwa akses telekomunikasi yang lebih baik untuk masyarakat, serta mendukung komunikasi dan informasi yang berkelanjutan ekowisata di Desa Danau Sarang Elang itu sendiri. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu dengan penggunaan menara yang bersama, maka hal ini menerapkan sistem menara bersama yang dapat digunakan oleh beberapa operator seluler, yang ini akan mengurangi jumlah menara yang diperlukan oleh meningkatkan efisiensi penggunaan ruang. Nah, dengan ketercapaian target-target ini, maka diharapkan tata kelola aset Desa Danau Sarang Elang ini menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai aset desa dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pipit yang telah menjelaskan solusi target luaran serta penyelesaian luaran dari penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada metode pelaksanaan yang akan dipaparkan oleh Muammar. Kepada Muammar, saya persilakan. Baik, di sini yaitu ada metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah spesifik dengan melakukan pertemuan dan diskusi. Melakukan pertemuan dan diskusi dengan mitra untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi terkait wisata Sungai Gerojokan di Desa Danau Sarang Elang. Yang kedua yaitu ada perencanaan program, merumuskan rencana program berdasarkan hasil identifikasi masalah. Program pengabdian berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, termasuk penetapan tujuan, metode, sasaran, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga itu ada pelaksanaan latihan, mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengelolaan wisata yang berbasis masyarakat. Yang keempat yaitu ada pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan terhadap proyek tim
yang dilakukan di sosial media, memberikan bimbingan jika diperlukan, dan melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan keberluasan opini tersebut. Yang kelima yaitu ada pengukuran dampak dan keberlanjutan. Melakukan pengukuran dampak dari observasi yang dilakukan melalui survei ataupun wawancara, serta merencanakan langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan program di lapangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muammar. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang peran mitra yang akan dipaparkan oleh Dwi Rido. Kepada Dwi Rido, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mitra dari perangkat desa, masyarakat, serta dari pemuda desa di Danau Sarang Elang. Yang pertama ada identifikasi masalah bersama. Mitra dapat berpartisipasi dengan mengidentifikasi masalah yang ditemui dan yang pernah mereka rasakan langsung secara bersama-sama. Dengan tim observasi, dengan demikian mitra akan merasa memiliki program dan lebih termotivasi untuk mencari solusi. Yang kedua ada penentuan prioritas. Mitra dapat berpartisipasi dalam menentukan prioritas penyelesaian masalah. Dengan melibatkan mitra dalam proses pengambilan keputusan, solusi yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan mitra dapat aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program observasi, khususnya saat terlibat langsung dalam mengelola ekowisata di Sungai Gerojokan ini. Yang keempat, ada pengumpulan masukan. Mitra dapat memberikan masukan serta umpan balik terkait dengan pelaksanaan program. Dengan mendengarkan masukan dari mitra, tim pengabdian dapat melakukan perbaikan serta penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas program. Dan yang terakhir, ada monitoring serta evaluasi. Mitra dapat turut serta dalam proses monitoring dan evaluasi program observasi. Dengan melibatkan mitra dalam evaluasi, akan lebih mudah untuk mengevaluasi dampak program serta melakukan perbaikan di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dwi Rido. Selanjutnya, ini ada peta di Desa Danau Sarang Elang. Selanjutnya, dan ini beberapa dokumentasi ketika kami melakukan penelitian di Desa Danau Sarang Elang. Nah, dari pemaparan hasil penelitian kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi potensi wisata di Desa Danau Sarang Elang melalui pendekatan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan perekonomian desa. Nah, pengelolaan aset desa ini yang selama ini terbengkalai seperti Sungai Gerojokan dapat dipulihkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, khususnya pemuda dalam pengembangan ekowisata. Dengan menciptakan model pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta memberikan solusi terhadap tantangan pengelolaan aset yang belum optimal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian alam dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.